take into consideration di mana tetap ada human interaction atau dari guru itu bisa nge-amend supaya apa? Supaya AI-nya juga belajar gitu. AI-nya juga belajar, oh kalau ternyata assessment gue yang pertama tuh salah gitu. Assessment gue tuh kurang tepat gitu. Ada yang lebih tepat nih si dosennya yang mengetahui isinya gitu atau si gurunya yang mengetahui isinya. But I like the idea. Sekarang kayaknya 70% lah ya kerjaan saya itu udah pakai AI. Jadi kayak ngelihat PRD dan kawan-kawan itu saya udah pakai AI buat buat bantu baca, buat bantu summarize dan kawan-kawan. Itu membantu hidup saya gitu. Membantu hidup saya biasanya PRD. Kalau kalian tahu PRD itu project requirement document ya. Biasanya PRD itu ada 30 halaman, 40 halaman gitu. Saya malas banget bacanya. Sekarang dengan adanya AI bisa disummarize langsung. Ya kayak tadi tuh langsung ada summary-nya, schedule-nya kapan, apa aja yang mau dibikin dan kawan-kawan. So saya kasih nilai 10 ya, 10 out of 10 buat idenya. Nah, yang kedua adalah buat implementasinya. Nah, ini kan kita ngomong MVP ya. Kita ngomong MVP ya. MVP itu kan is a proof of concept. Bisa nggak AI menilai esai? Bener gak? Ya kan? Bisa nggak AI menilai esai? Nah, kalian bener-bener mesti fokus. Jadi kalau saya lihat di schedule-nya ini udah oke banget. Masih make sense. Tapi please kalian fokus sama tujuan utamanya, yaitu esainya bisa dinilai sama si AI gitu. Ya, masalah interface, kalian pernah lihat emang interface tools AI bagus enggak? Terus saya tuh kebanyakan kayak cuma kolom prompt terus enter gitu doang kan. ChatGPT juga kayak gitu, history, kolom prompt, hasil gitu udah. Nah, jadi jangan terlalu banyak fokus di depannya gitu. Kayak ini bisa mau kayak gimana, bla 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 bla. Nggak perlu, kalau menurut saya nggak perlu. Mungkin yang kalian perlu pikirkan adalah upload dokumen, upload esainya gitu ya. Upload esainya dalam bentuk docs kah, dalam bentuk PDF kah gitu, atau mungkin dalam bentuk URL Google Docs. Itu kan kalian perlu integrasi kan buat ngebaca URL Google Docs gitu. Nah, pokoknya fokus di situ. Fokus gimana cara dapetin esainya masuk ke dalam AI kalian terus diproses. Nah, dan AI-nya bisa assess. Nah, yang kedua adalah time. Maksudnya waktu dalam mereka mengakses. Nah, ini harus kalian bisa fokus. Walaupun along the way, jadi sekarang saya juga lagi build AI di company saya. Walaupun along the way, nggak mungkin kalian bisa secara cost nggak mungkin kalian bisa begitu di-upload 30 detik selesai. Gitu. Tapi for the sake of MVP, ya, saya sangat menyarankan kalian fokus ke sana. Waktu untuk menyelesaikan assessment. Gitu. Karena gini, bisnis modelnya AI itu selalu ada masalah runtime. Nah, kalian pelajarin dari bisnis model semua tools AI, itu kan ada tuh kayak berapa cepat mereka generate, ya kan? Berapa akurat mereka generate, itu beda-beda harga tuh. Beda-beda harga subscription biasanya. Itu sama kan kayak ChatGPT juga gitu kan. Lo mau pakai model yang mana nih? Model yang model yang pintar banget atau model yang super pintar gitu. Nah, itu kan ada hubungannya sama cost. Ya, ada hubungannya sama cost buat build produknya. Tapi for the sake of MVP, saya sangat menyarankan itu. Kemudahan untuk upload esainya. Kedua adalah kecepatan. Kecepatan dan ketepatan mereka AI-nya untuk mengakses. Gitu. Jadi ibarat kata nih, waktu demo day itu kalian bisa tunjukin ya. Nih, kita bikin ambil esai, kita upload any kind ini caranya. Set, masukin, langsung keluar tuh hasilnya di assess. Gitu. Nah, if you're thinking a bit more gitu ya, lebih gede lagi, lebih luas lagi pikirannya, mikirnya buat produk ini, itu adain assessmentnya dalam berbagai macam gaya bahasa. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin assessment itu kan
bahasanya beda-beda ya. Buat anak SMP beda, buat anak SMA beda, buat anak kuliah beda. Bener gak? Assessment yang dikeluarkan gaya bahasanya kan beda-beda ya. Nah, itu kalian bisa pikirin buat jadi salah satu fitur nanti. Gitu. Kenapa? Karena itu juga memudahkan si pengajar ini buat menyampaikan assessmentnya. Gitu. So, ini kan tujuan produknya adalah memudahkan hidup si pengajar. Bener gak? Memudahkan hidup si pengajar buat dia membaca, satu, dia menilai, dua, ketiga dia untuk menyampaikan. Bener gak? Kan nggak mungkin dia copy paste aja gitu dari hasil AI-nya gitu kan. Ya, atau mungkin bisa jadi di copy paste doang langsung dikasih ke muridnya gitu. Nah, berarti ini kan bahasanya harus bisa dimengerti sama orang yang akan mendapatkan assessment-nya. Begitu. Nah, tapi kalau dari schedule Gantt chart-nya ini oke sih, oke. Terus cuma bentar, ini deployment testing itu berapa lama ya? Week 4, week 5, week 6. 3 minggu ya. 3 minggu ya kalian deployment testing ya. Oke. So, saya menyarankan kalau bisa buat testingnya itu tambahin seminggu atau 3 hari. Why? Karena buat testing produk beginian nih, produk AI gini, kalian harus market testing. Jadi kan kalian pada anak kampus nih, punya nggak dosen yang dekat gitu atau yang baik gitu, suruh aja dia tes, minta tolong, Pak, Bu, tolong dong pakai ini gitu. Jadi real life testing itu ada. Real life testingnya ada. Yang kedua adalah real life feedback. Real case feedbacknya juga ada. Kalian catat tuh feedbacknya. Jadi kalian dampingin si dosen kalian untuk menggunakan ini. Habis itu suruh dia baca, suruh dia ini, terus habis itu tanya feedbacknya. Nah, ini yang saya sangat suka dari dunia produk. Dunia produk itu gini ya, market itu nggak akan tahu dia butuh produk apa. Believe it or not, market itu nggak akan pernah tahu dia butuhnya produk apa. Sampai akhirnya produknya bisa menjawab. Dulu kita nggak tahu kalau ternyata kita butuh Google Meet. Gitu ya. Dulu paling apa sih? Telepon biasa gitu, chatting dan kawan-kawan. Tapi kita nggak tahu ternyata dengan adanya Google Meet, gitu, begitu Google Meet dibikin, ternyata enak ya, gitu ya. Ternyata kita butuh nih kayak gini nih, bisa interaksi jarak jauh tapi saling lihat gitu, bisa lihat ekspresinya gitu, penyampaiannya juga jadi lebih jelas gitu. So ya, panjangin dikit testingnya, terus adain real life test sama real life feedback dari dosen kalian. Itu aja dulu. Buat schedule sih itu ya input saya. Buat fitur tadi ada beberapa input saya. Terus ngomongin yang terakhir masalah bisnis. Ya, terakhir nih ya sebelum kita tanya jawab biasa ya, santai ya. Masalah bisnis. So kalau ini jalannya ada dua ya. Jalan bisnisnya ada dua. Bisnis modelnya. Pertama adalah kalian buka aja. Maksudnya kalian buka tools kalian ini seperti seperti ChatGPT dan lain-lain. Gitu. Jadi kalian berdiri sendiri platformnya. Tapi target marketnya adalah teachers. Gitu. Teachers and lecturers gitu. Jadi ke sana arahnya yang pertama, atau yang kedua, target marketnya adalah ya tadi schools and universities. But the problem is kalau yang ambil jalan pertama yang kalian buka buat mass gitu ya. Jadi terserah nih, guru mana aja boleh join nih. Guru mana aja boleh subscribe ke tools kalian. Problem itu yang pertama adalah cost. Gitu, cost untuk marketing. Kalian akan butuh cost gede untuk marketing. Kenapa? Karena kalian jalanin sendiri. Cari, ibarat kata tuh kalian mancing di
pakai apa namanya, mancing di laut gitu. Itu kan mahal ya, ada perahunya, ada apanya segala macam ya. Nah, jadi marketingnya tuh ke sana, jauh, jauh dan besar biayanya. Tapi begitu dapat sama kayak mancing di laut, begitu dapat langsung banyak banget, gitu. Nah, jalan yang kedua adalah yang tadi, kerjasama sama sekolah, sama sama apa namanya, pendidikan gitu ya, sekolah atau universities. Ini cost-nya nggak gede, cuma susah, Susah. lebih susah gitu, lebih susah. Ini ibarat kata berburu satu lumba-lumba, satu hiu gitu, susah, susah banget. Cuma bisa nggak orang berburu hiu pakai tombak doang gitu? Bisa, bisa aja. Modalnya dikit, tapi susahnya luar biasa. Gitu. Susahnya luar biasa kenapa? Karena kalian harus bisa meyakinkan sederetan orang di sekolah tersebut. Kalian harus bisa meyakinkan gurunya, kalian harus bisa meyakinkan kepala sekolahnya, kalian harus bisa meyakinkan mungkin yang punya sekolahnya, gitu. Kalian harus bisa meyakinkan orang IT-nya kalau ada di sekolah itu, gitu. Kalian kan pasti kan kalau kalian kerja sama-sama sekolah ada hubungan nih sama IT nih, benar nggak? Kalian hubungannya sama IT nih. Atau kalian mesti bisa meyakinkan orang procurement-nya, orang finance-nya mungkin di sekolah itu. Karena kan yang bayar nanti sekolahnya kan. Nah ini cost-nya masuk nggak gitu. Gitu terus kalau kita ngomongin masalah kerja sama-sama sekolah, itu kalian harus benar-benar bisa menghitung apakah ini nutup cost atau enggak. Kita ambil contoh ya di satu sekolah SMP lah. SMP ada tiga tingkatan kan ya. 1, 2, 3 gitu kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya kan sekarang sebutnya gitu ya. Saya SMP. Nah, satu kelas ini ada apa namanya? Ada dua gitu misalnya. Satu A, satu B gitu ya. Berarti ada 6 kelas, benar nggak? 6 kelas ya. 6 kelas. Satu kelas ada 10 murid aja. 10 murid aja. Berarti ada 60 murid. Benar ya? Ada 60 murid. Nah, di sekolah itu ada 5 mata pelajaran. 5 mata pelajaran yang akan ada esainya gitu. 5 mata pelajaran yang akan ada esainya. Berarti esai yang akan diterima sama tools kalian itu berapa banyak? 6 mata pelajaran. 300 Pak. 300. Betul. 300 esai. Ya kan? 300 esai. 300 esai dalam waktu yang kemungkinan besar akan bersamaan gitu. Nah, ini kan ada hubungannya sama sama apa namanya? Infrastruktur kalian, benar nggak? Betul. Ya kan ada hubungannya. Begitu proses 300 sekaligus beda cerita sama proses satu sekaligus satu. Bener gak? Nggak saya satu sama ngeproses 300 sekaligus kan nggak beda 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 harga tuh. Beda harga, beda speed. Nah, jadi kalian harus bisa menghitung di situ. Nah, kalian harus bisa kalau kerjasama gini kalian harus bisa menghitung di situ. Jadi apakah kalau kita kontrak sama sekolah ini 300 esai ini misalnya mereka 1 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun 300 kali 12. Wow. Benar gak? Ya kan? Belum lagi ada esai-esai kecil-kecil lah yang gurunya iseng misalnya gitu. Ayo kalian bikin esai gitu minggu ini gitu. Ya kan? Mungkin karena ada tulis ini jadi esai terus gitu. Setiap minggu ada esai gitu. Ayo kalian esai terus. Nah, itu kan kalian mesti ngitung. Jadi kalian mesti jual berapa nih ke sekolah ini. Gitu kan. Nah, tapi kalau kalian open for public, kalian bisa ngatur sendiri tuh. Kayak 5 esai dalam 1 bulan misalnya. Harga sekian, 10 esai dalam harga sekian. Misalnya harga sekian gitu ya. Atau langganan tahunan misalnya, tahunan unlimited esai ya. Nggak mungkin sih unlimited esai. Misalnya berapa lah dalam waktu 1 tahun. Itu kalian bisa atur sendiri harganya. Gitu ya. Jadi jalannya ada dua, discuss sama tim. Saya tidak mengarahkan apa ya, saya tidak mengarahkan kalian ke satu cara. Kalau kuat dua-duanya gas dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya nggak kuat ya satu aja dulu gitu. Cuma kalian discuss lah yang lebih baik di kalian di mana gitu.
Karena nanti begitu kalian udah menetapkan yang mana duluan, bukan berarti pilih satu yang satunya jangan jalanin, bukan ya. Tapi yang mana duluan yang mau kalian jalanin, ini akan merembet ke pengembangan fitur gitu. Jadi kalau misalnya contoh ya, saya maunya ngambil jalan yang kerjasama sama sekolah. Ada kemungkinan besar kan harus ngembangin dashboard admin, super admin gitu. Buat apa? Buat ngumpulin esai-esai anak-anak sekolah gitu. Bisa jadi. Itu kan another fitur ya kan. Tapi kalau misalnya kalian ngambil jalannya yang open for public, yang subscription based open for public, kan kalian nggak usah bikin gituan. Udah nggak? Kalian tinggal fokus misalnya integrasi bikin Google Docs plugin misalnya, jadi bisa langsung di-access di Google Docs gitu. Atau misalnya kalian bikin desktop app misalnya dan lain-lain misalnya. Kan beda cerita nih. Jadi kemana arah? Jadi awal development everything is good gitu ya. Tapi begitu kalian udah tentukan kemana arah market kalian, itu nanti yang akan mempengaruhi mempengaruhi kemana sih kalian mau bikin fiturnya itu. Dari saya sekian, itu dulu. Ada lagi yang mau ditanyain? Baik, terima kasih Kak. Oke, dari teman-teman kalau ada pertanyaan atau masukan boleh banget. Oh iya Kak, saya ingin bertanya mengenai keterlibatan seorang guru atau seorang pengajar itu Kak. Jadi sebenarnya dari awal itu kita punya ide buat memberikan standarisasi nilai oleh para pengajarnya. Jadi ketika guru mengupload esai, nanti pengajar atau pengajarnya nanti bisa memberikan standarisasi seperti itu Kak. Jadi tanpa Bisa. gitu. Bisa. Tapi mungkin itu ada kemungkinannya nggak sih kayak tiap pengajar, tiap guru tuh beda standarnya. Nah, Benar kan? iya Kak, itu bisa jadi problem bias juga nanti. Iya betul kan, jadi Iya. bias banget. Nih yang satu bilangnya A, yang satu bilangnya C minus gitu. Nah, betul. Yang satu bilangnya esainya bagus, yang satu bilangnya kagak gitu. Nah, so ya itu fitur yang mesti kalian pikirkan juga. Tapi untuk di awal, kayak yang tadi saya saran, ini kan MVP. Nah, Betul. MVP ini yang kalian fokus itu dulu. Bisa di-upload, bisa di-scan, bisa dibaca nih esainya sama AI, bisa dinilai. Itu kan that's the core feature kan dari produk kalian kan, itu kan core feature-nya. Betul. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin dari saya kali ya Kak, izin nanya. Oke, jadi suara saya aman ya, soalnya di luar lagi hujan takutnya like. Oke, kan saya sendiri dari ML, dari saya Rafli, terus Adit sama Angger ini kan tim ML. Di sekarang kita lagi coba improve akurasinya. Cuman kami berpikir bahwa kita kasih dulu aja model yang seadanya dulu ke tim cloud computing biar mereka bisa megang modelnya dulu. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau nanti hasil improve kita udah meningkat, baru kita kasih lagi ke tim cloud computing. Itu sebuah pilihan yang bijak gak gitu. Karena kami takut kalau nungguin benar-benar modelnya bagus banget, itu terlalu makan waktu dan akhirnya bikin pressure ke tim cloud computing sama tim mobile development ketika mengerjakan gitu. Jadi kita atur mau nggak mau, misalnya minggu ini udah harus ngasih ke tim CC dengan model yang boleh dikatakan masih ya 70-60 mungkin. Gitu. Nggak masalah. Gitu. Ya belajar dari semua produk ya, bukan cuma produk AI ya. Semua produk mulai dari yang seadanya dulu. Yeah, that's why it's called MVP, right? Ya kan? Makanya itu dibilangnya MVP. Betul. Gitu. Kalau udah perfect itu namanya bukan MVP lagi. Gitu. Itu namanya udah product market fit gitu. Wow.
Nah, jadi mulai dulu aja seadanya dulu modelnya. Yang penting bisa, yang penting ke-proof gitu ya konsepnya itu, konsep ide dan produk kalian tuh ke-proof dulu. Kayak tadi saya bilang, Midjourney itu waktu awal-awal ampas banget itu nge-generate image-nya, aneh-aneh gitu. Bahkan ada image-image kayak zaman tahun Windows 98 gitu, dia masih ada gitu. Cuma sekarang udah nggak ada, karena udah belajar modelnya. Gitu, modelingnya udah bagus. So, itu sih kalau saya bilang, tapi batas acceptance-nya harus ada dong, gitu. Batas acceptance-nya yang untuk pertama ini harus ada, gitu. Apakah ini udah layak dibilang sebagai beta version atau belum? Ya itu tim kalian yang rembukin lah, Baik. gitu. Beta versionnya mau apa dulu nih? Gitu. Baik. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Yang lainnya bingung. Baik Kak, kalau izin bertanya lagi Kak, kan tadi market utama kita itu seorang pengajar atau guru. Kalau dimarketkan ke mahasiswa atau siswa atau umum seperti itu, apakah bisa Kak? Jadi Buat dia nge-grade dirinya sendiri gitu. iya, kayak nyoba gitu, apakah saya itu udah bagus gitu. Mungkin nanti along the way akan ada use case kayak gini ya. Along the way akan ada use case kayak gini. Tapi balik ke positioning kalian di awal. Kalau misalnya kalian mau ngambil use case itu, use case mahasiswa nge-assess sendiri, ya, ini berarti udah lari dari problem statement kalian. Gitu. Problem statement kalian itu kan adalah membantu pengajar, benar nggak ya? Tadi kan saya baca di problem statement, kan kalian mau nge-tackle masalah di mana pengajar ini habis waktu nih buat baca, buat bla 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 bla, benar nggak? Ya. Nah, kalau ternyata tiba-tiba kalian mau ngambil use case mahasiswa itu nge-grade dirinya sendiri, ngelihat assessment apa namanya, essay mereka udah bagus apa belum, itu udah jauh tuh dari problem statement. Itu tools kalian udah jadi asesor, udah bukan helper lagi, itu tools kalian udah jadi asesor. Nah, asesor ini kalau toolsnya mau dibikin jadi asesor, wah ini kalian modelingnya agak ribet. Kenapa? Karena kalian harus AI-nya mesti belajar sampai ke ilmu-ilmu filsuf dan kawan-kawan, gitu. Itu kenapa? Karena berarti kan si toolsnya ini harus lebih pintar daripada murid dan pengajarnya sampai dia bisa nge-assess sendiri gitu kan. Nah, tapi kan kalau ini kan konsep awalnya adalah helping, bantu si pengajar. Bukan berarti dia lebih pintar daripada pengajar. Benar gak? Cuma dia lebih cepat aja. Gitu. Dia lebih cepat aja. Lebih time and cost efficient. Oke, baik Kak. Begitu. Cuma mungkin ada nanti pasti akan ada. Di dunia ini ada banyak produk yang disalahgunakan gitu. Ya mungkin nanti ini ada nih. Ada aja pasti anak-anak mahasiswa yang otaknya kepintaran gitu ya, terus nemu tuh sekalian iseng grade sendiri gitu, assess sendiri. Ya ada aja pasti. Mungkin dimulai dari kalian mungkin. Wah. Essay kalian grade sendiri. bisa. Oke, ada lagi yang tanya? Oke, mungkin dari saya kali ya. Kalau misalkan di aplikasi ini nih kita kasih pasang iklan dan kalau si user ini harus bayar gitu kalau mau gak ada iklan, itu tuh bakal ngeganggu si user ini nggak sih buat males banget pakai aplikasi ini gitu, ada iklannya, jadi kehilangan peminat dari aplikasi tersebut gitu kan?
Maaf Kak, masih di mute. Masih di Iya. Oh ya, sorry. Kenapa ya tiap capstone pasti ada yang nanya ini gitu. Gimana kalau platform kita pakein iklan gitu ya. Kalian kayak kebanyakan Spotify gratisan kayak Spotify gratisan, YouTube gratisan kayaknya ya. betul. Nah, gini, in-app advertisement itu kurang cocok sama produk-produk yang kayak gini. Kenapa? Karena produknya bukan media gitu. Produknya bukan tempat orang melakukan sesuatu yang relaxing gitu. Kalau kita ngomong tentang game, kalau kita ngomong tentang Tokopedia, Shopee misalnya gitu ya, shopping app gitu. Kalau kita ngomong tentang YouTube gitu, kalau kita ngomong tentang Spotify, uh, buat user tuh nggak masalah ada iklan. Kenapa? Karena they don't do something serius di situ gitu. Mereka kan cuma browsing video, ya mungkin walaupun videonya nyari-nyari kayak gimana sih cara code ini dan kawan-kawan, tapi platformnya it's a media platform gitu. Kalau kalian masukin ads di situ, nanti ini si pengajar lagi fokus gitu ya, kayak gue mau nge-grade esai gitu, set tiba-tiba muncul iklan Indomilk gitu kan nggak lucu ya. Kalau nggak iklan apa gitu, iklan Aqua gitu tiba-tiba, atau mending kalau iklan yang kayak gitu, kalau iklan yang aneh-aneh gitu, iklan yang aneh-aneh muncul kan nggak asik banget gitu ya. Nggak asik. Nah, kalau mau bahas tentang in-app advertisement, bisa kalian bikin, tapi mungkin advertisenya ke arah yang lebih relate sama si guru gitu, relate sama si pengajar gitu. Apa itu saya juga nggak tahu gitu produknya apa, misalnya I don't know, mungkin tentang I don't know, mungkin tentang website yang ngebahas tentang pengajar atau pendidikan dan kawan-kawan, bisa aja gitu, bisa aja kalian masuk di situ, tapi tolong placementnya lebih etik aja, lebih etis placementnya. Jangan ini interface-nya gitu ya, ini interface-nya tiba-tiba iklannya pop up gede gitu, nggak lucu ya gitu. atau ngeganggu UI yang lain gitu ya, itu kan nggak lucu gitu. So placementnya lebih etis aja, itu sih. Nah tapi ada tapinya lagi nih, yang ketiga nih, ada tapinya lagi, penghasilan publisher. Ini kan kalau kalian mau pakai gitu, nanti kalian tuh disebutnya publisher. Penghasilan publisher dari ads kayak gitu nggak buat ngegaji kalian nanti kalau ini lanjut projectnya juga nggak cukup. Nggak cukup. Itu cuma kalau nggak salah sekitar 150.000 ya per 1 juta kali klik. 1 juta kali apa 100.000 kali klik gitu. Kan nggak asik lah, maksudnya nggak, ya you guys can find another way to generate revenue gitu, to generate money gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Monggo rencang-rencang. Beres? Cukup? Sejauh ini sudah cukup. Cukup ya. Baik. Nanti kalau sempat 2 minggu lagi atau minggu depan kalian set 1 kali lagi ketemu saya, additional mentoring. Saya pengen tahu, atau mungkin 3 minggu lagi juga nggak masalah. Awal-awal ya tengah-tengah Desember gitu, waktu produknya udah mulai muncul gitu ya. Karena kan saya kan product base juga, jadi saya pengen lihat gitu, pengen lihat progresnya, pengen lihat apalagi udah masuk ke angka testing ya, itu saya pengen lihat hasilnya gimana. Silakan di schedule lagi aja di codingnya. Oke, baik gitu. Oke, kita tutup ya hari ini ya. baik. Kita tutup sesi mentoringnya. Apapun pertanyaan kalian tadi barusan itu keren, pertanyaannya keren, produknya juga keren. Saya
baru. Ini sesi pertama mentoring di Capstone batch 2 ini. So seru banget. Semoga saya wish you guys good luck. Yang pasti tetap solid di antara kalian. Tetap solid. Kerjaan tetap maksudnya ini apa namanya? Tasknya tetap dikerjakan dengan baik. Jangan molor-molor kalau ada isu, ada komunikasi atau apa yang susah atau ada apa, dibicarakan sebagai tim gitu, dibicarakan sebagai kelompok. Dah dari saya. Kita tutup ya sesinya. Mari kita berdoa dan menurut agama percaya masing-masing supaya proyeknya lancar, produknya keren, bisa dieksekusi dengan baik. Oke. Berdoa menurut agama percaya masing-masing, dipersilakan. Amin. Oke, thank you ya guys. Jangan lupa diisi after mentoring ininya. Sip. Thank you, Bye. Kak. See you Thank soon, you, Kak. guys. Makasih Kak. Thank you, Kak. Oh iya, Kak. Boleh buat tag foto dulu, Kak? Boleh. Baik. Foto dulu gaya bebas ya, biasa aja. Oke. 1, 2. Oh iya, Kak, kami ada gaya andalan. Jadi gayanya C gini, Kak. Ini. Iya. Bentar. Seilah. 1, 2. Sip. Sudah. Mantap. Oke, sip. See you guys ya. Baik, Kak. Makasih Kak. Thank you, Kak. Kasih Kak. Dadah.